إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أما بعد فيا أيها الهادرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا wa antum muslimun. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimahullah. Puja dan puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadiran ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan siang hari yang sangat mulia ini kita dapat bermuajahah, kita dapat berkumpul bersama untuk menunaikan ibadah sholat Jumat di TT Antika Raya tercinta ini dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apapun. Sebagai bukti tanda rasa syukur kita kepada Allah, marilah di dalam hati kita bersama-sama mengucapkan kalimat hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ibadah sholat Jumat kita pada siang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat wa salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan suri tauladan kepada kita sekalian yang berupa ajaran agama Islam, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua sebagai umat Islam kelak di hari pembalasan senantiasa mendapatkan syafaat dari beliau baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan siang hari yang sangat mulia ini, khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan juga kepada seluruh jamaah, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti yang sebenar-benarnya takwa dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, dan dalam kondisi apapun keadaan kita, dengan jalan mengerjakan semua yang telah diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan semua yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimahullah. Saat ini kita sedang berada di bulan Sya'ban 1446 Hijriah. Baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzalika syahri yaqulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan wa huwa sharrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin fa uhibbu ay yurfa'a amali wa ana sha'im." Yang artinya bulan Sya'ban adalah bulan di mana manusia mulai lalai, yaitu di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan.
Bulan tersebut adalah bulan dinaikkannya berbagai amalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi semesta alam. Oleh karena itu, aku amatlah suka untuk berpuasa ketika amalan dinaikkan atau dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Daud dan An-Nasai. Ada satu malam pada bulan Sya'ban ini yang sangat istimewa, yaitu yang namanya malam nisfu Sya'ban, yang jatuh pada tanggal 15 Sya'ban atau pada hari Kamis 13 Februari tahun 2025 setelah terbenamnya matahari. Kata nisfu berasal dari bahasa Arab yang berarti pertengahan, sedangkan kata Sya'ban adalah nama bulan ke-8 di dalam kalender Islam. Pada malam nisfu Sya'ban ini, buku catatan amal manusia selama 1 tahun akan ditutup dan akan digantikan dengan buku catatan amal yang baru. Ada beberapa keutamaan malam nisfu Sya'ban, yaitu keutamaan yang pertama, malam nisfu Sya'ban dinamakan juga dengan Lailatul Barokah atau malam penuh kesucian, karena pada malam itu mengandung berbagai kebaikan, kemudahan rezeki, dan diampuni semua dosa-dosa manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sebuah hadis, baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, ketika malam nisfu Sya'ban tiba, maka beribadahlah di malam harinya dan berpuasalah di siang harinya. Sebab sungguh rahmat Allah turun dari langit ke dunia saat tenggelamnya matahari. Kemudian Allah berfirman, ingatlah, orang yang memohon ampunan kepadaku, maka aku akan mengampuninya. Ingatlah, orang yang meminta rezeki kepadaku, maka aku akan memberinya rezeki. Ingatlah, orang yang meminta kesehatan kepadaku, maka aku akan memberinya kesehatan. Ingatlah begini, sehingga atau sampai fajar tiba. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadirin yang mahasiswa Allah, adapun keutamaan yang kedua, malam nisfu Sya'ban adalah malam yang penuh dengan ampunan yang disebut dengan Lailatul Ghufran. Untuk itu, seyogyanya pada malam tersebut orang-orang yang merasa dirinya penuh dengan dosa dan keburukan senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab pada malam yang penuh ampunan itu, Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa hamba-Nya. Sebagaimana baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Yaqulullahu ila qalbihi lailatan nisfi min Sya'ban fa yaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahid, yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kepada makhluknya pada malam nisfu Sya'ban, lalu memberikan ampunan kepada seluruh makhluknya kecuali kepada orang-orang yang menyekutukan Allah atau orang-orang yang bermusuhan. Hadis riwayat Tabrani. Adapun keutamaan yang ketiga, malam nisfu Sya'ban adalah malam diterima segala permintaan atau yang disebut dengan Lailatul Ijabah. Malam nisfu Sya'ban termasuk dalam malam yang penuh dengan kucuran kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain mendapatkan ampunan, seseorang yang mengikutkan malam nisfu Sya'ban juga akan mendapatkan kemuliaan berupa dikabulkannya semua permintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah sidang Jumat Allah,
Ada beberapa amalan yang disunahkan untuk dikerjakan pada malam nisfu Sya'ban. Di antaranya amalan yang pertama yaitu sholat nisfu Sya'ban 100 rakaat. Setiap rakaatnya membaca surat Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan surat Al-Ikhlas 11 kali. Atau bisa juga sholat 11 rakaat dengan membaca tiap rakaat sesudah surat Al-Fatihah kita membaca surat Al-Ikhlas 100 kali. Amalan yang kedua yaitu membaca surat Yasin sebanyak 3 kali. Bacaan Yasin yang pertama diniatkan untuk memohon umur yang panjang dan ketaatan serta ketakwaan dan dapat beribadah secara istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan bacaan Yasin yang kedua diniatkan untuk memohon semoga dilindungi dari keburukan, dilindungi dari musibah, fitnah, mara bahaya, dan diberikan rezeki yang halal dan barokah. Bacaan Yasin yang ketiga diniatkan untuk memohon ditetapkan iman dan Islam di dalam diri kita sehingga nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang husnul khotimah. Amalan yang ketiga yaitu memperbanyak zikir, membaca kalimat tasbih, istighfar, sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membaca Asmaul Husna serta membaca doa nisfu Sya'ban yaitu Allahumma ya dzal manni wa la yamunnu 'alaika ya dzal jalali wal ikram ya dzal tawli wal in'ami la ilaha illa anta lajina wa jarul mustajirina wa amana khaifin, yang artinya ya Allah, Engkau yang maha pemberi tidak pemberi, Engkau yang maha besar dan mulia, Engkau yang maha kaya dan pemberi nikmat, tiada Tuhan selain Engkau kekuatan orang-orang yang meminta pertolongan, lindungilah orang-orang yang mencari perlindungan dan tempat aman bagi orang-orang yang takut. Hadirin jamaah sidang jamaah rahimakumullah, semoga kita diberikan kemudahan untuk melaksanakan 3 amalan tadi ketika malam nisfu Sya'ban nanti tiba. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi orang-orang yang ahli ibadah, ahli sedekah, ahli qiraatul Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita, mengampuni semua dosa-dosa kita, menjauhkan kita dari siksa api neraka, dan kelak kita akan ditempatkan di dalam surga yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian perjumpaan pada siang hari ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita sekalian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irhaman liman jahada bihi wa kafara. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته
يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وقاضي الحاجات وغفر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر